Tadi apa? Nengok kan nengoknya. Nengok, Kayak gitu. para pegawai. Awal itu. Awal. Tega. Istri gue ngumpul, Cuma kayak dendam, salah dendam. Balikin kawal, gitu Aduh, Robi kan dendam sedikit pun. Kalau dari penasihat hukum, kami masih yakin bahwa dakwaan itu memang harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan eksepsi kita pada persidangan sebelumnya di tanggal 4 April 2024. Kenapa, Bu? Karena kan kita masih meyakini bahwa memang Pak Yosef bukan pelakunya dan memang dakwaan itu memang harus dibatalkan. Hakim menegaskan bahwa pada sidang ketiga, hari Jumat tanggal 19 April 2024, menyatakan bahwa akan ada 5 saksi atau lebih yang harus dihadirkan. Siapakah para saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Monogram Production. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Diketahui dalam sidang terdakwa Yosef, jaksa menegaskan jika dakwaan sudah tepat dan teliti karena dakwaan adalah pondasi perkara hukum. Sehingga tuduhan kuasa hukum yang menyebut dakwaan asal-asalan dan meniru pasal primer dan subsidiar tidaklah benar. Perbedaan dalam kedua pasal terdapat pada sisi perencanaan namun untuk peristiwa yang sama, sehingga uraiannya berbeda. Sementara itu, dari kuasa hukum Yosef tetap yakin kliennya tidak bersalah dan menganggap dakwaan jaksa kurang tepat. Kalau dari penasihat hukum, kami masih yakin bahwa dakwaan itu memang harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan eksepsi kita pada persidangan sebelumnya di tanggal 4 April 2024. Kenapa, Bu? Karena kan kita masih meyakini bahwa memang Pak Yosef bukan pelakunya dan memang dakwaan itu memang harus dibatalkan. Bu, DPU menanggapi kalau misalkan kuasa hukum kurang cermat dalam subsidiar dan primer itu gimana? Itu hak dari JPU ya, tapi yang jelas dari kami sudah cermat dan kami juga sudah membaca dengan teliti surat dakwaan tersebut, makanya kami melakukan eksepsi terkait dengan dakwaan tersebut. Bu, menanggapi nanti sidang selanjutnya itu putusan selah, menurut kuasa hukum seperti apa kira-kira peluang dari terdakwa Yosef ini? Kalau kami sih masih yakin ya bahwa dakwaan itu memang harus batal demi hukum. Namun untuk putusannya tetap kita menyerahkan kepada majelis persidangan ini. Sudah 3 kali persidangan kok pihak keluarga Yosef gak pernah ada yang datang ya? Itu saya juga kurang paham ya. Mungkin ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nama lengkap saya Indrawati. Sehingga meminta majelis hakim tidak mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum. Lanjutan sidang perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, digelar Selasa 23 April 2024, pada pukul 9. Penyiksaan. Siap, kalau sidang hari ini Agenda yang akan dilaksanakan adalah menghadirkan saksi-saksi kunci yang memberatkan terdakwa Yosef Hidayah. Dalam sidang sebelumnya Yosef Hidayah didampingi 5 kuasa hukumnya.
Terlihat terdakwa tertunduk lesu di kursi pesakitan sambil mendengarkan jawaban JPU atas eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Dalam penyampaian jawaban eksepsi terdakwa Yosep Hidayah, JPU yang hadir hanya 2 orang. Dalam jawaban eksepsi JPU menyampaikan 13 poin jawaban, kata JPU Adip Fahri, yang juga menjabat Kasipidum Kejari Subang. Dalam jawaban eksepsi tersebut, JPU membuat kesimpulan bahwa eksepsi kuasa hukum terdakwa kurang cermat dalam menyatakan pembelaannya terhadap dakwaan JPU pada tanggal 28 Maret 2024. Pendapat eksepsi kami ya tentu menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terkait dakwaan kami yang dianggap asal. Nah, kami sebagai jawaban kami tadi, kami sebagai penuntut umum tidak pernah membuat dakwaan secara asal, baik perkara penting seperti ini maupun perkara lain. Karena kami sadar dakwaan itu merupakan fondasi awal untuk pembuktian kami hingga penuntutan dan putusan hakim. Terkait tuduhan yang dakwaan copy paste pasal 340 dan 338 ini seperti apa, Pak? Nah, ini yang sebenarnya salah kaprah ya, karena ini kan adalah tindak pidana sejenis, tindak pidana pembunuhan. Yang membedakan diantaranya adalah pada 340 itu ada perencanaannya terlebih dahulu. Tentu karena ini peristiwa yang sama, urainya tentu sama, hanya ada pembedanya yaitu di proses perencanaan. Tadi menolak eksepsi dari kuasa hukum, betul? Pasti kita tahu. Berarti bisa dibilang tidak teliti mereka ya? Kalau menurut kami mereka tidak cermat dalam menanggapi dakwaan kami. Terkait dakwaan yang disampaikan itu nanti putusan selah seperti apa sepertinya? Ya, gimana? Ya itu dengan jawaban eksepsi yang Ditolak. Putusan selanya. Putusan selanya seperti apa? Selanya masih kewenangan hakim, kami hanya menunggu nanti. Karena hakim memutus dengan kearifannya. Jadi jawaban untuk eksepsi kuasa hukum terdakwa, dengan tegas kami tolak eksepsi dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa Yosep Hidayah di sidang selanjutnya. Tega. Jujur Pak Yosep. Jujur. Ya bongkar Pak Yosep, saya bongkar. Ada loh Pak, kalau merah wae unggul gitu. Coba lah dendam, balikin ke Allah. Aduh, robi lagi. Dendam. Robo. Iin Indriwati selaku kuasa hukum terdakwa menyebut tudingan jaksa atas kurang cermatnya eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa adalah merupakan hal yang wajar dalam persidangan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Ramdhanu, Mimin, Aragi Abi dan para saksi-saksi lainnya seperti Yoris dan Yanti akan menghadiri sidang tersebut. Saat ini masih menjadi misteri. Jangan lupa saksikan sidang lanjutan kasus Rajapati Subang pada tanggal 23 April 2024.